Halo sahabat Indonesia, kembali lagi dengan saya Yauri Dewi Arfiandi dalam program Podcast Semesta, Podcast Selasa Mengenal Indonesia. Langsung saja, pekan ketiga ini kita akan membahas tentang Provinsi Sumatera Barat. Di depan saya sudah ada Uni Epin, itu sapaan yang akrabnya dari Provinsi Sumatera Barat. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri nih. Halo sahabat Indonesia, kenalkan nama awak Titania Elvindri Jafri, Tanjuang, asal pendaftaran Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pasisir Selatan. Nah, biasa sehari-hari dipanggil Epin. Nah, itu sapaan akrabnya Epin. Baik, langsung saja Yauri akan melontarkan pertanyaan yang memang mengecek keaslian dia itu putri daerah dari Sumatera Barat atau tidak. Yang pertama, siapa nama gubernur Provinsi Sumatera Barat? Bapak Haji Irwan Prayitno. Betul, oke. Di mana ibu kota Provinsi Sumatera Barat? Padang, Kota Padang. Berapa jumlah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Nah, Barat? ada 19 kabupaten kota, tepatnya itu 7 kota dan 12 kabupaten. Betul. Makanan khas yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat? Terkenal Pasti sekali, kenal. rendang. Rendang, oke, jelas. Yang terakhir nih, tarian khas yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat? Tari Miriam sih, tari Miriam. Sudah jelas ya, teruji bahwasanya Epin ini putri daerah dari Provinsi Sumatera Barat. Langsung saja, langsung ke diskusi yang memang sering ditanyakan oleh masyarakat tentang Provinsi Sumatera Barat. Isu-isu yang memang masyarakat sering pertanyakan gitu nih. Oke, yang pertama, bagaimana menurut Epin bahwasanya orang Minang dan orang Padang itu memang berbeda? Bagaimana pendapatnya? Sebenarnya itu kayak penyebutan di orang-orang luar aja sih. Kalau suku asli Sumatera Barat itu suku Minang. Tapi orang-orang luar karena itu mungkin Padang itu kan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Jadi orang-orang luar tuh lebih kenalnya Padang, makanya disebut orang-orang Minang ini jadi orang-orang Padang. Sebenarnya suku kami itu Minang. Ya di luar aja sih yang disebut sama orang Padang. Padahal orang-orang yang tinggal di kota Padang belum tentu juga dia orang Minang gitu. Begitu penjelasannya ya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana pendapat Epin, benar atau salah bahwasanya dalam suatu pernikahan di Sumatera Barat itu bahwasanya laki-laki itu dibeli oleh keluarga pihak perempuan? Coba jelaskan. Kebetulan dari perempuan kan. Iya. Jadi sebenarnya itu benar, cuman hanya di beberapa daerah aja. Nggak semua juga daerah di Sumatera Barat itu menggunakan sistem bajakui ini. Nah, namanya itu lebih terkenal dengan bajakui kalau di istilah Minangnya, atau sama dengan pihak perempuan membeli si laki-laki ini. Itu berlakunya di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Memang itu terkenal untuk ajo-ajo gitu dipakai. Secara pribadi sih itu kayak menurut Epin itu ada sisi positifnya karena pihak keluarga laki-laki itu kan anaknya laki-laki ini merupakan sumber pencarian keluarga, atau istilahnya adalah anak yang dihargai dalam keluarga tersebut. Maka laki-laki ini yang akan menghidupi keluarganya. Kemudian setelah dia menikah, dia akan pindah ke keluarganya sendiri yang baru. Maka dia tidak akan lagi memberikan menghidupi keluarga dan ibunya. Makanya di sini istilahnya itu sebagai pemutus dari laki-laki, si anak laki-laki ini dipindahkan kepada istrinya. Namun itu juga sebenarnya dampak positifnya ada. Uang yang diminta atau uang yang dibeli oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki ini nanti juga akan dipergunakan untuk keperluan mereka sang pasangan setelah menikah, juga keperluan hidup mereka, keperluan di masa mendatang. Tapi ini nggak melulu kaku sih, ada juga penyesuaian. Misalnya laki-laki ini nikahnya sama orang di luar dari Padang Pariaman, di luar dari Pariaman, bisa disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak tentunya. Terus kalau misalkan kisaran harganya nih, kalau kisaran harganya itu memang udah ada ketentuannya atau misalkan dikembalikan ke pihak keluarganya itu sendiri? Kalau untuk kisaran harga itu sebenarnya nggak ada patokan resmi. Itu memang murni dari kesepakatan antara pihak laki-laki. Kan yang minta ajuan ini adalah keluarga pihak laki-laki dan juga kepada pihak perempuan. Nah, kalau untuk harganya nggak ada. Tapi setahu saya ya, semakin tinggi atau semakin baik nama laki-laki ini di mata masyarakat, atau semakin baguslah pekerjaannya, semakin tinggi harkat martabat laki-laki ini, maka semakin tinggi juga harganya. Kalau dia terjamin masa depannya, dia bagus pekerjaannya, apalagi dia ditambahlah nilai plus-plus dari laki-laki ini, pasti keluarga laki-lakinya akan menunjukkan harga yang tinggi pada pihak perempuan gitu.
Ada kemungkinan nggak kalau misalkan nanti, misalkan nih si keluarganya itu dari perempuan dan laki-laki itu memang udah dekat, terus kemudian dari pihak keluarga laki-lakinya itu memang apa nggak jalan terlalu mahal-mahal gitu. Ada, pasti ada kemungkinan seperti itu. Pasti pihak laki-laki juga akan menilai terlebih dahulu latar belakang perempuannya, latar belakang keluarga perempuannya. Apalagi kalau istilahnya laki-laki ini udah daripada nggak jadi nikah gitu Iya. kan, ya mending diringankan. Tapi tergantung sih kesepakatan keluarga masing-masing sebenarnya. Cuman ini kan nggak lepas dari yang namanya sistem adat gitu. Iya. Sangat kental sekali ya adatnya. Terus laki-laki juga sangat dimuliakan. Ya, lo dengerin lo, laki-laki di Padang, di Minang khususnya itu kita diistimewakan lo. Oke? Nah. Oke, yang selanjutnya. Benar atau tidak perempuan di Sumbar itu terkenal dengan cantik-cantik dan jago masak? Coba gimana? Tergantung sih, itu sudut pandang masing-masing. Tapi kalau untuk jago masak, karena kan Sumbar itu terkenal sama yang namanya kulinernya. Dari zaman dahulu, dari dulu ke sekarang itu memang terkenal sama yang namanya kulinernya. Makan Padang aja ada di seluruh negara, di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Apalagi di dunia juga ada, di luar negara-negara lain juga ada. Nah, terkenal dengan keenakan masakannya, terkenal dengan bumbu dan rempah-rempahnya yang kaya gitu. Jadi itu lebih kepada doktrin sih, doktrin orang tua itu kalau punya anak perempuan harus pandai masak. Kayak ya nanti kalau nikah pasti sang perempuan ini dituntut untuk masak untuk suaminya, karena itu kayak udah tertanam dari kita kecil, dari kami kecil itu kayak perempuan itu adalah ibu rumah tangga, adalah bundo kandung, sampai dalam negari paisi rumah gadang. Dia yang akan mengayomi anak-anak, mengayomi suami dan mengurusi urusan rumah tangganya di rumah. Tuh urusan-urusan ke dapur, urusan itu semua adalah urusan perempuan. Makanya perempuan itu harus dianjurkan untuk pintar masak lah, bisa masak minimal. Di sini nggak harus pintar tapi bisa lah untuk melayani Bisa suaminya, masak, orang-orang mertuanya. Nanti Iya. kalau kamu nggak pandai masak perempuan nih, nah apa kata mertua coba? Jadi bahan bulian gitu ya? Iya. Terus juga ini kayak udah tertanam. Doktrinnya memang kodratnya perempuan kerjanya di dapur, jadi bundo kandung, memang mengolah bagian dapur. Dan laki-laki ini kan nanti sebagai mama dalam korongnya, sebagai mama, makanya dia nggak boleh lah istilahnya tuh dibully, malah bukan dibully sih namanya, dikucilkan dalam masyarakat. Kalau di rumah itu malah laki-laki yang mengerjakan kerjaan rumah tangga, apalagi masak. Jadi kayak di masyarakat dalam adatnya itu kayak dikucilkan, mana istri kamu gitu, nggak, istrinya yang masak. Kayak memang ditanamkan dari lahir gitu. Kalau soal pandai atau enggaknya itu kan tergantung orang tua yang ngajar deh. Iya. Kalau ngajarnya berlatih, semua juga bakalan jago masak. Tapi mayoritasnya bisa masak semua bro. Kalau dia di kayak di daerah-daerah sekarang, iyalah Iya. bisa masak. Tergantung sih, tergantung. Oke. Yang selanjutnya, Yari ingin nanya tentang sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Sumatera Barat. Coba dijelaskan. Mungkin beda ya dari pulau lain atau beda dari daerah-daerah lain. Sistem kekerabatan di Minang itu matrilineal, yang mana artinya matrilineal adalah penarikan garis keturunan itu berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan. Nah, Epin kan sukunya Tanjuang. Tanjuang ini adalah turunan dari ibu. Begitu juga orang-orang lain yang Caniago, Jamba, Melayu itu adalah turunan dari ibunya. Walaupun dia anak laki-laki, turunan sukunya atau klannya itu dari ibu. Terus juga untuk sistem matrilineal ini berlaku umum, bukan cuma dalam penarikan garis keturunan gelar, tapi juga dalam seperti harta warisan atau istilahnya itu harato pusako. Nah, kalau di Minang sendiri yang dapat turunan harta warisan itu bukan laki-laki seperti hukum, yang berlaku di hukum kan laki-laki. Tapi kalau di Minang sendiri itu yang dapat warisan harta keluarga atau harta dari pencarian keluarga itu adalah pihak perempuan atau anak perempuan. Walaupun dia beradik kakak itu ada laki-laki, ada perempuan, yang dapat harta itu pihak perempuan. Terus juga kalau seandainya seorang laki-laki itu menikah sama perempuan yang dari Minang nih, nah yang tinggal di rumah perempuan ini itu pihak laki-laki yang dianggap sebagai tamu dalam rumah gadang. Istilahnya rumah tangga itu adalah rumah gadang. Nah, dalam rumah gadang tersebut dianggap laki-laki sebagai tamu, dan ketika mereka bertengkar, yang pergi dari rumah juga laki-laki karena Ya, ini coba. adalah rumah kepemilikan dari perempuan. KDR itu
kau yang pergi band gitu. Nah gitu, jadi kayak memang perempuan yang mengelola harta pusaka itu perempuan, yang tempat tinggal ini juga perempuan. Makanya laki-laki dianggap sebagai tamu atau sumando, dianggap di keluarga perempuan begitu. Terus juga sistem perkawinan di Minangkabau, kayak ini yang versi adatnya. Kalau yang adat itu apapun kegiatannya, apapun kalau di bidang pernikahan ini, yang memulai pasti dari pihak perempuan. Sebelum seorang laki-laki dan perempuan menikah, itu perempuan harus melamar dulu si laki-laki. Istilahnya itu meminta si laki-laki ini untuk jadi suaminya, harus dia dan keluarganya yang datang membawa antaran gitu. Istilahnya lamaran lah. Nah, tapi perempuan yang datang. Memang apapun kayak acara-acara resmi adatnya itu memang dimulai dari pihak perempuan, karena perempuan ini kan istilahnya kalau di Minang kayak materialnya tuh ya diutamakan lah gitu. Ya, yang terakhir nih, bagaimana rasanya sebagai orang orang Minang selama 1 tahun tidak merasakan nasi padang? Aduh, jangan ditanya. Ya beda lah kan, merantau juga namanya. Tapi menepis sedikit ya, sebenarnya yang namanya nasi padang itu di seluruh Indonesia kan ada, di seluruh bagian belahan Indonesia ada. Tapi di Sumatera Barat sendiri nggak ada yang namanya rumah makan padang, rumah makan nasi padang, nggak ada. Itu kayak memang sebutan orang luar aja. Tapi kalau di daerah Sumatera Barat sendiri itu ada nama rumah makannya, nama rumah makan masing-masing, kayak Sederhana, Bundo Kanduang, dan lain-lain gitu. Nggak ada yang namanya rumah makan di Padang tuh, nggak ada rumah makan nasi Padang, nggak ada. Tapi memang rasanya tuh secara umum ya kayak nasi Padang, karena emang kayak gitu masakannya gitu. Jadi jangan harap kalau misalkan di Padang Padang nggak ada rumah nasi Padang, nggak ada ya. Kemana-mana jadi nggak ada. Ya. Ya, sangat menarik sekali ya membahas tentang Sumatera Barat ini. Terima kasih, ini bisa mendapatkan wawasan juga dari langsung narasumbernya dari Sumatera Barat. Dan buat sahabat Indonesia sekalian, silakan terus ikuti kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di podcast Semesta ini. Terus jangan lupa tetap ikuti di akun media sosial kami, baik di Instagram ataupun di YouTube. Seperti itu, tetap standby. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sahabat Indonesia.